Halo Mas Nur, Ya Mas, selamat malam. kita masih membahas filsafat Stoa Mas Nur. Ya, Seperti biasa akan kita bandingkan dengan pandangan Sufisme, khususnya dari Maulana Rumi ya. ya, Karena dari Rumi Institute kita. Kali ini kita akan membahas terkait patah hati Mas Nur. ya, Patah hati ini tema yang sangat akrab dengan keseharian banyak orang ya, termasuk kita. dan melahirkan banyak lagu. Dan banyak lagu, juga film gitu ya. Ya, Dan bahkan pemikir besar gitu Mas Nur ya, seperti Pramudia Anantatur dan juga Gus Dur, ya, yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi penulis besar ini harus patah hati yang mendalam, Mas Nur. Pram dan Gus Dur ini tidak main-main, dia serius bahwa patah hati ini adalah awal untuk melahirkan karya besar, Mas Nur. ya, Kalau dilihat dari pandangan Maulana Rumi, gimana nih Mas Nur? Karena syair-syair Maulana Rumi juga banyak kisah sedihnya nih Mas Nur ya. ya. Jadi kan Rumi pernah bicara gitu kalau Sufi itu adalah orang-orang yang patah hati Patah hati. terhadap dunia, kan. Jadi Ya. mungkin karena begini, karena ada syair Rumi mengatakan kekasih masuklah, hati ini adalah rumahmu. Gitu. Jadi ini ajakan ini ya sebenarnya untuk meyakini bahwa namanya patah hati itu kan adalah sesuatu yang dia menjadi awal mula dia menjadi bagian dari jiwa, khususnya diawali dengan cinta yang begitu mendalam terhadap seseorang atau sesuatu gitu. Nah, ketika dia pergi, itu seolah seluruh wujud kita, keberadaan kita itu direnggut, kan? Nah, itu yang awalnya hati itu dihususkan kepada dia, tahu-tahu dia pergi itu hilang, akhirnya retak, kan? Ambiar rumah itu tidak lagi punya fondasi. Jadi hati ini memang kalau dalam salah satu kajian sufistik, hati itu kan satu bentuk pengkhususan. Jadi pengkhususan terhadap satu objek tertentu. Makanya dalam Quran dijelaskan majalallahu qalban fi jawfi, Tuhan tidak meletakkan dua hati di dalam diri seseorang. Makanya disebut hati itu satu pengkhususan. Dia tidak mau dua objek, hanya satu. Kalau tadi Mas Nur bilang bahwa para sufi mengajarkan patah hati terhadap dunia. Ya. Nah, bagaimana kalau patah hati terhadap manusia, Mas Nur ya? Karena kalau kita lihat Rumi juga mengalami kisah patah hati yang luar biasa kalau kita baca biografinya. Dia ditinggalkan Syam gitu sebagai guru dan bahkan sering disebut kekasih juga ya. Ya. Nah, itu tadi bahwa tapi kalau kita lihat ya, bagaimana Syams meninggalkan Rumi, itu pun satu bentuk pendidikan. Ya, tarbiyah ruhani Rumi yang makanya kalau kita lihat ada dua karya besar Rumi ya. Pertama itu adalah Ghazal atau terkenal dengan Divan Syams Tabrizi. Lalu kemudian ada Masnawi. Nah, ketika beliau nulis Divan Syams Tabrizi, kenapa disebut Divan Syams Tabrizi? Karena begitu melekat dia terhadap Syams pada waktu dia nulis Divan. Tapi ketika dia menulis Masnawi itu dia orang yang sudah berjalan sendiri. Dia sudah merdeka dari gurunya. Dia menjadi mursyid sendiri seperti itu. Kalau sebelumnya dia di bawah bayang-bayang Syams. Ya, sehingga karya Divan Syams Tabrizi itu kan melekat namanya di Divan Syams Tabrizi atau Ghazaliyat. Gitu. Artinya bahkan sekelas Rumi pun ada fase dengan patah hati dia akhirnya menemukan diri sendiri. Seperti itu. Ini menarik seperti ungkapan para filsuf Stoa yang mengatakan bahwa sadarilah sebenarnya ada hal yang sangat berharga di dalam dirimu. Ya. Dan itu ajaran Sufi semua. Ada Sufi semua. Ajaran Sufi semua begitu bahwa semua sebenarnya sudah ada dalam diri. Tinggal kita bagaimana menemukan jawaban itu dalam diri. Jadi seluruh persoalan ini dan jawabannya itu sebenarnya ada dalam diri kita. Dan Epictetus ya, Mas Nur pernah mengatakan hal yang sangat menarik terkait patah hati itu. Jadi ketika patah hati itu kan kita ditinggalkan kekasih gitu ya, entah itu pasangan, pacar dan sebagainya, sehingga hati retak gitu, ambiar gitu ya. Kata Epictetus, sadarilah bahwa jangan katakan kamu telah kehilangan sesuatu gitu, tapi katakan bahwa aku telah mengembalikan kepada yang meminjamkan gitu, yang memberi. Jadi kaum Stoa mengajarkan bahwa ya kita nggak kehilangan, kita mengembalikan gitu maksudnya. Dan itu kan mengajarkan ini ya, kalau bahasa Rumi itu kehidupan itu tidak lebih dari keseimbangan antara menerima dan melepaskan. Iya, keseimbangan. Dia harmoni antara
menerima dan melepaskan. Artinya kalau dalam ajaran sofistik memang kita ini tidak lebih dari wadah dari tajalli Tuhan. Jadi masuk ke dalam bertajalli, kemudian keluar bertajalli lagi yang baru dan seterusnya. Nah kadang karena sesuatu itu membahagiakan kita, dia terus ingin kita pegang erat-erat ya. Jadi ketika dia pergi begitu saja, itu membuat kita ambiar. Gitu. Padahal kaum Stoa mengajarkan bahwa kamu jangan menganggap segala sesuatu bisa kamu kendalikan gitu. Harus fokus pada hal yang bisa dikontrol. Termasuk pasangan ini dan cinta itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, Mas Nur. Iya, dan kalau kita lihat ajaran sofistik, memang ini dalam perjalanan rohania, bukan dalam konteks sosial. Dalam perjalanan rohania itu al-yauma nafsi-nafsi, setiap orang itu sendiri-sendiri. Jadi sebagaimana nanti di alam barzah atau di alam ukhrawi dijelaskan al-yauma nafsi-nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Di dunia pun secara rohania kita nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Semua sendiri-sendiri berjalan menuju ilahi. Makanya pembahasan kemarin kan kita jelaskan bahwa di alam barzah itu semua orang punya kreasinya sendiri. Kreasi terhadap alam khayalnya, kreasi terhadap fiturnya, kreasi terhadap niat-niatnya. Semuanya menjelma menjadi satu wujud. Jadi makanya tidak ada dosa yang ditimpalkan kepada orang lain ya. Setiap orang itu membangun realitas hakikatnya sendiri. Karena memang secara perjalanan rohani setiap orang berjalan menuju ilahi sesuai dengan perjalanan sendiri. Orang lain tidak menginjakkan kaki di perjalanan kita, kita pun tidak menginjakkan kaki kita dalam perjalanan orang lain. Bahkan seandainya itu adalah pasangan kita, baik suami atau istri kita, tetap sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Dalam perjalanan rohaninya semua orang sendiri-sendiri. Makanya filosofi dalam konteks pernikahan ya, itu adalah bagaimana kita berjalan bersama menuju ilahi. Bahwa inilah kawan seperjalanan. Saling sharing, saling memberi, dan seterusnya punya tujuan yang sama untuk kemudian sama-sama mencapai kesempurnaan diri. Karena setiap orang berjalan pada kesempurnaan dirinya masing-masing. Artinya kalau kita menyadari apa yang Mas Nur tadi sampaikan dan kita paham gitu ya, bahwa kita harus sendiri-sendiri, patah hati tidak perlu, Mas Nur ya. Karena kita sadar bahwa ya orang nggak mungkin bersama kita selamanya, nggak mungkin menyenangkan kita terus gitu ya. Dan ketika dia memang saatnya udah harus pergi, entah itu memilih orang lain, entah itu karena kematian ya, itu adalah, kalau kata kaum Stoa adalah segala yang dari alam adalah baik. Semua akan kembali kepada realitasnya masing-masing. Iya. Bahkan kaum Stoa ya mengajarkan bahwa seandainya kita mencium anak istri kita, tekankan dalam diri kita bahwa ini hanya mencium manusia gitu. Artinya sedemikian agar kita tidak melekat terhadap orang lain gitu. Iya, karena begini. Makanya tadi dijelaskan bahwa menarik ya, kata siapa tadi? Stoa menjelaskan bahwa ketika mencium itu adalah mencium sebagai insan. Betul. Sebagai manusia itu kan, baik pasangan dan seterusnya. Untuk tidak memberikan sesuatu yang begitu besar di dalam hati kita. Terutama dalam ranah sofistik, hati ini hanya singgasana ilahi. Kita berkali-kali mengungkapkan bahwa qalbul mu'min arsyur rahman. Kan hati orang mukmin adalah arasy ilahi. Makanya memang hati ini adalah singgasana ilahi, dan itulah yang dimaksud dengan pengkhususan. Hati itu memang harus dikhususkan kepada ilahi, seperti itu. Tapi ada juga yang bilang bahwa dengan kita patah hati itu, Mas, itu salah satu skenario Tuhan yang membantu kita agar lebih mudah menemukan cahaya Tuhan. Gimana tuh, Mas? Ya bisa saja, karena begini, kan kita pernah membahas gitu bahwa Tuhan sengaja menggoncang seseorang untuk dia kembali kepada ilahi. Jadi makanya dalam hadis dijelaskan dalam sekian tahun itu setiap orang yang berbeda-beda ya, itu Tuhan akan memberikan cobaan yang luar biasa. Tuhan mengguncang dia sehingga dia punya kesadaran, oh selama ini saya fana terhadap dunia, saya fana terhadap keasyikan dunia, dan dia akan kembali gitu. Jadi Tuhan memang sengaja seperti itu. Sehingga kata Rumi, cobaan itu seperti jendela yang akan memasukkan cahaya ilahi ke dalam diri kita gitu. Artinya dengan kita mengalami patah hati, kita ditinggalkan orang yang kita cintai, di situ juga bagian dari yang menurut kaum Stoa adalah skenario alam yang itu baik, Mas ya. Bukan Tuhan sedang menghukum gitu ya. Iya, gitu. Itu satu bentuk penyadaran ya bahwa sebenarnya kita ini adalah hakikat yang terbatas ya.
kita hakikat yang terbatas dan berjalan menuju ketidakterbatasan, berjalan menuju hakikat yang tak bertepi. Jadi tidak ada sesuatu yang tujuan akhir di mana itu adalah disitulah kita bersinggah sana, tapi ini adalah perjalanan kita lah tanpa akhir. Nah, jadi kenapa Tuhan sengaja mengajak kita begitu, untuk menyadarkan bahwa selain Dia itu terbatas gitu. Terbatas. Jadi jangan sampai kita menaruh sesuatu hati kita yang besar terhadap sesuatu yang terbatas. Tapi ya, ini enak ngomongnya, Mas. Tidak saat mengalaminya. Tidak saat mengalaminya. Ya. Makanya kaum Stoa mengajarkan sebelum kejadian pahit ini terjadi, diajarkan untuk melatih diri, Mas Nur ya. Yang kita juga udah bahas di video sebelumnya, bahwa dengan melatih diri ini sehingga ketika hal yang tidak enak itu terjadi, itu kita nggak kaget gitu. Ya. Kita punya ini, makanya saya pernah bilang sama teman-teman ya, coba bayangkan skenario terburuk terjadi dalam dirimu. Ini persepsi aja. Kira-kira apa yang terjadi pada saat itu? Nah, kenapa kita butuh seperti itu? Agar kita punya kemampuan saat itu terjadi, punya ketenangan saat kita berhadapan dengan fenomena seperti itu. Karena kalau kita tidak punya bayangan seperti itu, saat kita ditimpa hal yang luar biasa, boleh jadi saat itu kita rapuh ya, begitu rapuhnya sehingga boleh jadi kita jatuh kepada hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu. Makanya kita harus melatih, bahkan meskipun itu persepsi ya. Misalnya bagaimana kalau tahu-tahu seketika Tuhan mengambil segala yang kita ada di sekitar kita, yang kita sayangi, yang kita cintai, seperti itu. Seneca misalnya, Mas Nur ya, kehilangan orang yang dia sangat cintai, Mas Nur ya. Jadi kalau tadi Mas Nur barusan bilang bahwa pikirkan kalau tiba-tiba kita kehilangan orang yang sangat kita cintai gitu. Seneca itu kehilangan satu-satunya anaknya gitu, Mas Nur. Kalau kita baca, dia begitu sangat menyayangi anaknya, tulisan-tulisannya. Tapi kita juga temukan bahwa dia sangat tegar menghadapi semua itu ya. Kehilangan anak ini, patah hatinya mungkin melebihi kehilangan kekasih, Mas Nur ya. Bagi seorang ayah gitu ya. Dan kalau kita lihat kisah Rumi gitu ya, dengan Kimia putrinya, itu juga kisahnya luar biasa menguras patah hati, Mas Nur ya. Dan Rumi kalau kita lihat ya, patah hati pertama itu kan ketika dia berpisah dengan Syams yang pertama kali kan, gurunya. Dia berpisah dengan Syams gurunya itu dua kali. Tapi yang beliau rasakan besar itu saat berpisah dengan Syams pertama kali. Karena belum terlatih. Dia begitu seolah menemukan mutiara ya di dalam jiwanya. Kata Rumi, dia menemukan cahaya dalam dirinya sendiri ketika ketemu dengan Syams gitu. Tahu-tahu dia pergi seketika gitu kan. Makanya di situ Rumi khalwat, mengurung diri, tidak mau ketemu dengan siapapun gitu. Pada saat kondisi seperti itu dia sedang menenangkan jiwanya. Nah, sehingga lahirlah karya-karya seperti itu. Nah, kemudian muncul lagi di kedua, lalu terpisah lagi dengan Rumi yang kedua, dengan Syams kedua kali. Nah, disitulah kemudian dia sadar bahwa ternyata ini adalah pelajaran juga untuk dirinya gitu. Bagaimana ketika dia selama ini Syams mengisi seluruh hakikat dirinya, terutama di dalam jiwanya ya, tahu-tahu pergi, tapi dengan justru itulah dia sadar bahwa begitulah tugas seorang mursyid. Tugas seorang mursyid itu tidak selamanya mendampingi seorang murid. Karena seperti tadi kita katakan, semua orang berjalan menuju perjalanannya sendiri. Semua orang berjalan dengan eksistensi sendiri itu kan. Nah, sehingga tugas mursyid itu hanya mengawali di langkah awal saja. Setelah dia bisa berjalan, dia akan melepaskan seperti itu. Artinya membantu dia untuk menjadi dirinya, sendiri gitu. Dan patah hati ini kalau dilihat secara sufistik ternyata adalah bagian seseorang untuk menjadi dirinya. Kalau quotes yang sering kita dengar, kita ketemu orang yang tidak tepat untuk akhirnya bertemu pada orang yang tepat, Mas. Untuk menghibur ketika ditinggal pacar atau ditinggal pasangan gitu ya. Tapi kalau dalam ranah sofistik kan tidak ada sesuatu yang pergi, yang hilang. Jadi meskipun orang meninggal itu, kita masih bisa terhubung lewat dimensi alam barzakh gitu. Jadi karena kematian, perpisahan itu bukan sesuatu yang bukan berarti tidak ketemu gitu. Itu kita bisa menjumpai dalam dimensi yang lain, dan itulah
menurut saya itu satu bentuk bagaimana kita tidak benar-benar terpisah dari hakikat ya, dari realitas apapun. Makanya kan dalam hadis saya kita bahas kemarin tentang kematian dijelaskan, dalam satu hadis dijelaskan khuliqtum lil baqo la lil fana. Jadi kata Tuhan, aku ciptakan kalian itu dalam keabadian, bukan dalam kefanaan, sirna. Kita tidak ciptakan dalam sirna. Makanya kematian itu adalah perpindahan saja. Makanya ya kita bisa ketemu di alam barzah gitu. Baik itu lewat mimpi ataupun nanti setelah kita semua meninggal ya ketemu di alam barzah lagi. Bukan yang benar-benar berpisah dan tak pernah lagi bertemu gitu. Ya. Artinya bukan hilang terus benar-benar putus sama sekali Mas Nur. Ya. Salah satu syair Rumi itu ada yang mengatakan bahwa segala yang pergi darimu dia akan kembali. Dia akan kembali. Ya. Baik sebagai pelajaran atau kenangan gitu. Ini juga dari kenangan terindah gitu ya. Jadi mantan yang masih teringat ya, mantan terindah gitu. Tapi menarik Mas Nur bahwa patah hati ini yang sering membuat anak-anak muda galau gitu ya. Makan jadi nggak enak, tidur nggak nyenyak, dan seolah kehilangan seluruh kehidupannya gitu Mas Nur. Anak-anak muda milenial ternyata itu bisa dibilang juga pesan Tuhan. Ada proses pendewasaan dalam peristiwa kehilangan ya. Bahkan tokoh-tokoh besar pun banyak menemukan ide, banyak menemukan titik balik untuk menghasilkan suatu karya justru melalui berbagai kehilangan Mas Nur ya. Melalui patah hati yang tentunya ini ya kita nggak bisa menakar ya patah hati seperih apa yang dialami oleh masing-masing orang karena punya takarannya sendiri-sendiri gitu. Tapi menariknya adalah para filsuf Stoa ini memandang cinta dan juga patah hati tentunya adalah suatu hal yang rasional gitu Mas. Artinya dia mendudukkan porsi akal itu sangat besar sehingga dia mengatakan menurut kaum Stoa bahwa yang namanya cinta itu harus identik dengan kebajikan gitu. Artinya jika memang dengan ditinggal atau dengan meninggalkan itu yang terbaik bagi dua orang, ya mungkin daripada bersama saling menyakiti gitu, lebih baik pisah menuju tadi yang Mas Nur bilang, menuju proses jalan nafsi-nafsi sendiri-sendiri untuk lebih utuh Mas Nur. Nah, kadang kita terpenjara oleh konsep bahwa jodoh itu di tangan Tuhan gitu ya. Nah, ternyata patah hati ini adalah jalan Tuhan juga. Nah, ini seolah kontradiksi gimana Mas Nur? Nah, makanya begini, itu saya sering kritik ya kalau mengatakan bahwa ada 3 hal di tangan Tuhan gitu. Jodoh, rezeki, dan rezeki. Nah, saya mengatakan kok cuma 3, kenapa nggak semuanya aja gitu kan? Kok Tuhan terbatas sama 3? Ya, cuma 3 seperti itu. Artinya ada sesuatu yang tidak selesai kalau kita membatasi itu hanya kepada 3 gitu. Jadi seolah-olah Tuhan ini hanya bisa menguasai 3 saja gitu. Gitu. Nah, jadi bahwa ini masuk perdebatan yang lain sih untuk memahami tentang takdir dan ketentuan ya qadha. Seperti itu kita tidak akan bahas itu, tetapi bahwa terkait jodoh dan patah hati ini Mas Nur, apakah itu kehendak Tuhan atau gimana ini? Kalau kehendak Tuhan itu pasti ya. Maksudnya cuma bukan berarti ini dalam pemahaman determinis bahwa kita pun turut andil di situ gitu. Jadi antara kehendak kita dengan ketentuan Tuhan itu bukan sesuatu yang terpisah gitu, tapi dia adalah satu kesatuan. Makanya itu yang saya maksud bahwa kenapa cuma 3 saja. Semua hal itu seperti itu, bukan cuma kematian, jodoh dan rezeki, tapi semuanya gitu. Maksudnya satu sisi ada ketentuan Tuhan, satu sisi itu terlibat juga ada keinginan kita. Makanya tadi ya kalau kata Stoa itu dalam cinta harus memberi peran nalar juga. Nah, kalau kata Rumi, peran nalar itu di awal perjalanan. Tapi setelah masuk ke hati, nalar nggak ada lagi. Ya, dia akan sirna di dalam hati. Makanya kata Rumi, fungsi akal itu hanya mengantarkan cinta ke depan pintu. Masuk ke rumah itu harus bersama hati. Tapi kalau udah masuk ke dalam hati dan akal ditinggalkan, jadinya pas ditinggal pergi ke akal, ambiar Mas Nur, semakin ambiar. Memang itu resikonya. Ya, makanya saya pernah mengatakan, sebenarnya kita ini pernah tidak kita mengalami yang benar-benar jatuh cinta gitu. Atau selama ini kita hanya senang. Hanya senang saja. Karena ya ketika seorang jatuh cinta maka segala yang dia miliki akan direnggut oleh kekasih. Rumi selalu mengatakan itu kan. Posisi pecinta itu akan mati di hadapan kekasih. Gitu. Di negeri cinta akal dipenggal. Seperti itu. Iya. Artinya memang
patah hati, walaupun kaum Stoa juga mengajarkan bagaimana kita kuat menghadapinya, tapi memang pasti ada sakitnya, Mas Nur. Pasti ada sakitnya. Iya. Cuma dengan kita belajar Stoa ini diharapkan adalah ya jangan lama-lama gitu ambiarnya. Kita segera menyusun bingkai lagi, menyusun puzzle-puzzle hidup kita agar retaknya jangan lama-lama gitu ya. Jadi kita kuat lagi gitu ya. Kuat lagi untuk mencintai takdir, bagaimana kata Nietzsche, amor fati. Dan kalau hujan itu kan nggak tahu ya, akan membuat basah siapa gitu. Tapi pastikan teman-teman saat mengeluarkan air mata itu tahu untuk siapa. Gitu. Karena patah hati itu identik dengan air mata. Terima kasih Mas Nur, Sama-sama, sangat Mas Ray. inspiratif sekali. Semoga teman-teman yang sedang galau patah hati bisa terkuatkan dan terhibur bahwa itu adalah bisa jadi adalah jalan rohani untuk terbukanya cahaya menjadi diri kita masing-masing, Mas Nur ya. Amin. Terima kasih Mas Nur. Sama-sama, Mas Ray.